Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Dan tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai kebahagiaan, saat ini, hari ini kita akan melihat ada 4 macam kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi dalam kehidupan manusia itu pasti ada sedih, ada bahagia. Nah, untuk yang bahagia ini ada 4 jenis kebahagiaan dan kesuksesan pada kehidupan manusia menurut Quran ya. Yang pertama adalah bahagia dan sukses dunia dan akhirat. Nah, jadi ini dalam doa kita selalu di setiap muslim itu selalu tidak terlepas dari 2 permintaan ini, yaitu sukses di dunia maupun di akhirat, bahagia di dunia maupun di akhirat. Coba kita lihat di Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi itu seringkali kita ucapkan doa ini, kita minta bahagia dan sukses di dunia maupun di akhirat. Dalam doa yang sering kita baca di atas, kita memohonkan untuk dapat diberi kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bahagia dan sukses, sebab ada bahagia aja, ada yang sukses aja, dan ada juga bahagia dan sukses. Jadi, ada orang yang hidupnya sukses, mawadahnya banyak, tapi sakinahnya tidak. Kaya iya, namun kekayaan itu tidak membawakan ketenangan buatnya. Jadi ada orang yang konsisten meminta kesuksesan dan kebahagiaan di dunia, yang ini akan terus lestari sampai dia di akhirat nanti. Jadi permintaannya adalah, doanya adalah sukses dan bahagia di dunia terus sampai di akhirat kelak. Itu yang pertama. Jadi minta kesuksesan atau kebahagiaan dunia dan akhirat, itu jenis yang pertama. Yang kedua adalah bahagia dan sukses yang hanya di dunia aja. Nah ini, jadi ada orang yang bahagianya atau suksesnya di dunia aja, tidak dibawanya sampai ke akhirat. Ya, ini diisyaratkan di Al-Quran di ayat sebelumnya, di ayat 200-nya. Jadi saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia, faminan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya. Jadi
Maka di antara mereka, di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi berikan kami kebaikan dunia dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Jadi ada jenis kebahagiaan yang hanya di dunia aja. Yang kita pengen kan di dunia juga, di akhirat juga ya. Jadi ada orang yang kehidupannya hanya diliputi urusan keduniaan aja. Dia kaya, dinikmatin. Dia sukses, dinikmatin. Urusan sholat entar aja dah, ya kan? Urusan ibadah nanti aja kalau urusan dunianya udah kelar, ya kan? Terus kalau dibilang kiamat, kiamat masih lama. Jadi orientasinya adalah melulu dunia. Jadi kalau istilah zaman sekarang itu nikmatin aja dulu deh, gitu ya. Kita lagi kaya, kita nikmatin. Kita lagi seneng, kita nikmatin. Tapi nggak ada kegiatan atau action untuk menyiapkan kebahagiaan di akhirat nanti, nggak ada. Jadi cuman dia minta kebahagiaan dan kesuksesan di dunia aja. Sayang kan ya? Yang kita minta adalah di dunia juga, di akhirat juga. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang ngejarnya akhirat saja. Dunianya tidak terlalu dia diperhatikan. Jadi diabaikan bahkan ya. Tidak terlalu peduli hari ini dia makan apa. Dia tidak terlalu peduli punya rumah mewah apa enggak, punya kendaraan apa enggak, gitu ya. Yang penting di akhirat masuk surga. Ya, kita ada orang-orang yang seperti itu. Jadi tujuannya akhirat aja, dunianya kecil aja dia lakukan, dia inginkan. Nah, yang terakhir, jenis yang terakhir adalah ini yang paling repot ya. Miskin di dunia, fakir di akhirat. Nah, jadi dunianya udah nggak dapet, tiap hari kerjaan yang nggak jelas, kata-kata yang diucapkan itu nggak mutu gitu, nggak terukur, ya kan? Tindakannya juga nggak teratur, perbuatan banyak buruknya misalnya, dunianya nggak jelas, akhiratnya rasa-rasanya nggak mendapatkan harapan karena tidak dipersiapkan. Nah, ini paling celaka yang keempat ini. Jadi ada yang orang sukses dunia akhirat, sukses dunia aja, ada yang akhirat aja, yang terakhir nih. Di dunia enggak, di akhirat enggak juga. Jadi hendaknya kita harus konsisten untuk menjalankan yang nomor satu ini. Jadi yang dapat dunia dan akhirat ya. Sepanjang kita menjadi hamba Allah, maka terbuka kesempatan mendapatkan janji Allah pada Al-Baqarah ayat 201 itu tadi ya. Kalau kita lihat adalah kuncinya janji Allah itu akan ditepati, pasti akan ditepati. Kuncinya adalah hasanah, kebaikan, ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, jadi hasanah, kebaikan itu. Nanti kita coba hasanah itu apa ya. Kita kerjakan sesuatu dengan menyenangkan, dengan cara yang terbaik. Sebab apapun yang dikerjakan kita dengan menyenangkan, maka hatinya hasilnya akan maksimal. Ya. Jadi Islam mengajarkan bahwa jika mengerjakan sesuatu dengan disenangkan dulu, maka hasilnya akan maksimal. Jadi gini, contoh misalnya, kalau ada ibu-ibu lagi masak, hatinya cemas, hasilnya nggak maksimal ya kan? Masakannya kadang kurang apa, kurang itu kan gitu. Kita juga gitu, mengerjakan apa sesuatu hati kita nggak senang, hasilnya nggak maksimal. Contoh misalnya, even kepada misalnya ibadah juga, misalnya baca Quran. Kalau kita nggak senang dulu, ya kan, istilahnya kita nggak tenang, kita nggak menyenangkan hati kita dulu untuk membaca Quran, efeknya apa yang dibaca itu
Ada yang masuk, ada yang enggak. Ada yang menghunjamnya dalam, ada yang menghunjamnya, ada yang cuman lewat aja gitu. Sholat juga begitu. Jadi kita Islam mengajarkan kalau melaksanakan sesuatu, apalagi hal yang positif, kita harus senang mengerjakannya. Ya, baca Quran, mau sholat, mau sedekah, kita senang dulu. Kita tahu supaya bisa senang gimana. Kita tahu apa yang kita dapat kalau kita mengerjakan ini, kan gitu ya. Dengan begitu kita cari ilmunya. Dengan gitu kita resapin apa nih kira-kira feel-nya kalau aku sholatnya khusyuk. Sholatnya khusyuk kan ngefeknya kemana-mana. Nah, sholatnya khusyuk ada bekas di sholat kita, ya kan? Ada setelah sholat ucapan kita baik, bagus, sikap kita kepada sesama juga lebih bagus. Nah itu ngefeknya ada kalau sholatnya bagus. Nah kuncinya tadi adalah hasanah tadi. Hasanah itu kira-kira apa ya? Hasanah itu adalah sifat dari karakter ihsan. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan sifat ihsan, maka hasilnya adalah disifati oleh Allah langsung adalah hasanah. Jadi perbuatannya ihsan, reward dari Allahnya hasanah. Ya kan? Contohnya gini, hasanah tuh begini. Kalau minum, fungsinya minum kan menghilangkan dahaga. Ya. Kalau kita minum menggunakan tangan kiri atau tangan kanan, haus pasti habis, selesai. Ya. Nah yang hasanah itu bagaimana? Yang hasanah itu kita minum mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ambil pakai tangan kanan, sebutkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, lalu minum, perlahan, teguk 3 kali. Jadi minum aja hasilnya bisa hasanah. Kenapa? Karena dikerjakan secara ihsan tadi, secara aturan yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah. Tujuannya kan sama, menghilangkan dahaga. Tapi yang satu minum pakai tangan kiri sambil berdiri kan gitu ya. Kalau ini kita yang ihsan seperti apa? Duduk, ya kan? Ambil pakai tangan kanan, bacakan Bismillah, lalu minum perlahan. Nah, terus cara berpakaian misalnya contohnya, pakaian yang misalnya kita mau ke masjid, mau sholat, yang ihsan itu yang seperti apa? Yang kita siapkan, yang bagus, yang bersih, yang wangi, kita pakai. Nah itu, jadi melaksanakan sesuatu dengan ihsan adalah memberikan yang terbaik yang sesuai aturan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang Allah mau, yang Allah seneng. Boleh sholat pakai baju biasa aja bisa, tapi kan yang baik adalah pakai yang terbaik yang kamu punya, kamu pakai, kan gitu ya. Jadi sholat itu adalah menjawab panggilannya Allah. Kita mendekat kepada masjid itu adalah untuk menjawab panggilannya Allah. Azan tadi kita datang, kita mandi, kita pakai yang terbaik, harum, bersih, lalu kita sholat. Nah yang Allah penginkan kan itu, sesuatu yang biasa kamu lakukan, tapi lakukanlah yang terbaik, lakukanlah dengan ihsan. Jadi begitu. Bagaimana perbuatan ini agar bisa dikerjakan dengan ihsan? Maka dapat kita lihat di hadis riwayat Muslim nomor 8 dari Umar bin Khattab, atau Imam Nawawi itu mengumpulkan 40 hadis tentang inti kehidupan. Selama kehidupan jika mempelajari 40 hadis ini, maka hidup kita akan mengarah ke kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi kalau nggak salah kita setiap minggu kedua ya, hadis arba'in ya. Jadi kalau kita ikutin apa yang ada di situ, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi bagaimana hadis tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul di tengah kami seorang lelaki
yang mengenakan pakaian yang sangat putih, rambutnya amat hitam, tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Jadi ketika Rasulullah lagi ngeriung bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada orang datang dengan pakaian putih bersih, rambutnya klimis, wangi, datang, dan di antara kami ini yang berkumpul nggak pernah tahu itu siapa. Lalu orang tersebut datang dan segera duduk di hadapan Rasulullah. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahulah kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Jika engkau telah melakukannya," lelaki itu berkata, jika engkau telah mampu melakukannya, jadi haji tadi ya. Lalu ia berkata, "Engkau benar," maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Nah, ini hadisnya berbicara seperti itu. Jadi pertama dia tanya, apa itu Islam? Dijawab oleh Rasulullah, rukun Islam itu ya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Lalu ia berkata, "Engkau benar." Jadi dia tanya tentang Islam, dijawab sama Rasulullah, terus dia membenarkannya. Kedua dia tanya tentang iman, rukun iman, Rasulullah jawab, dan dia membenarkannya. Lalu dia bertanya kembali, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nah ini Pak, Nabi SAW menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu." Nah, jadi ihsan itu seperti itu Pak. Kalau kita lagi sekolah, lagi disuruh mengerjakan soal oleh ibu guru, bapak guru, terus diperhatikan oleh mereka, kira-kira kita mengerjakan soalnya bener apa enggak? Sungguh-sungguh apa enggak? Gitu kan ya? Jadi yang Allah mau itu kamu bersungguh-sungguh, berikan yang terbaik dari apa action kamu. Kita memandangnya, kita diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, layaknya Allah melihat kita, memperhatikan kita. Itulah ihsan. Nah, jadi dia membenarkannya lagi. Lalu dan seterusnya dia bertanya tentang hari kiamat, dan Rasulullah menjawab pula. Nah, perhatikan hadis ini ya. Sebelum kita masuk ke dalam inti hadis ini, kita lihat di awalnya. Di awalnya itu kan adalah suatu ketika para sahabat Nabi duduk di dekat Rasulullah, muncul kepada kami seorang laki-laki mengenakan pakaian putih dan rambutnya hitam. Artinya apa? Kita bisa melihat cara yang dicontohkan. Itu kan kalau di hadis itu dijelaskan bahwa orang tersebut yang datang itu adalah malaikat Jibril yang lagi nyamar. Malaikat Jibril yang lagi nyamar. Mereka mengajarkan bagaimana kita mendatangi satu majelis, Pak. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kita misalnya mau belajar nih, datang ke dalam satu majelis, supaya hasilnya maksimal, kayak apa? Contoh apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika dia nyaru jadi orang. Dan dia masuk dalam majelisnya Rasulullah, dan dia langsung bertanya. Artinya begini, ketika datang ke majelis, kalau di hadis tadi, terdapat seorang yang berpakaian bersih, ya kan? Terus udah gitu rambutnya klimis, ya kan? Dan dia begitu masuk langsung straight menuju ke Rasulullah, dan dia mendekatkan lututnya ke lutut Rasulullah. Artinya apa, Pak? Kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal dari kita datang ke satu majelis, yang pertama adalah perhatikan ini, pakaiannya bersih, pakaiannya bagus, wangi,
Dan dia fokus, datang langsung menuju ke Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita mau dapat hasil yang maksimal dari mendatangi majelis adalah kita dari rumah datang langsung, Pak, jangan mampir-mampir. Fokus. Lah terus yang dicontohkan oleh malaikat adalah mendekatkan lutut dia ke hadapan Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita datang ke majelis, datanglah untuk mengisi saf paling depan. Supaya apa? Supaya kita dapat lebih jelas lagi mendengar apa yang dijelaskan oleh narasumber. Seperti itu, Pak. Jadi ini dicontohkan oleh malaikat Jibril bagaimana caranya yang terbaik datang ke Rasulullah. Supaya apa? Datang ke majelisnya Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal dari majelis itu. Ya. Jadi malaikat Jibril bertanya 4 pertanyaan tadi, salah satunya adalah ihsan. Apa ihsan itu? Engkau menjadikan segala aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Contohnya, kira-kira kalau kita menikahi istri kita itu karena cinta apa karena Allah? Ya, harusnya karena Allah, ya kan? Karena Allah saya mencintai istri saya, kan gitu ya. Contoh lain adalah jika kita minum seperti tadi, minumnya karena Allah, maka saya akan mengikuti apa yang Allah inginkan dari kegiatan minum itu. Tidak mungkin seorang minum karena Allah, tapi ia minum yang gak disukai oleh Allah. Contohnya, nenggak minuman keras misalnya. Gak ada juga orang minum minuman keras pakai bismillah dulu, gak ada juga kan. Ya kan? Ya enggak? Jadi dari kegiatan minum, apa yang Allah suka dari kegiatan minum itu? Minumlah yang baik-baik. Lalu minum dengan caranya yang terbaik. Ya, seperti tadi. Ambil tangan kanan dalam posisi duduk, bacakan bismillah, teguk. Ya kan? Nah, maka kegiatan minum itu yang disebut dengan ihsan, dengan cara yang terbaik, dan menghasilkan nilai di sisi Allah dengan hasanah. Jadi kalau kegiatannya ihsan, hasilnya akan hasanah. Ya. Hasanah inilah yang kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan berkah. Jadi kalau kita dengar orang cari berkahnya aja, artinya berkah itu didapatkan dari pekerjaan ihsan yang hasilnya hasanah. Hasanah itulah yang membawa ke keberkahan. Nah, berkah inilah yang mengantarkan kesuksesan dan kebahagiaan. Dan kedua ini tidak hanya berhenti di dunia aja. Jika dilakukan dengan ihsan, dicatat sebagai hasanah, lalu menjadikan berkah. Nah, berkah ini terus sampai kita nanti menuju akhirat. Pulang kampung ke akhirat. Artinya apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan cara ihsan, hasilnya akan menjadi hasanah, disifati hasanah oleh Allah. Lalu hasanah itu membawa berkah, berkah inilah yang membawa kebahagiaan. Dan jaminannya adalah tidak hanya di dunia, di akhirat pun juga bahagia. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, syaratnya ihsan seperti apa? Untuk menjadi ihsan syaratnya adalah 2, iman dan takwa. Jadi coba kita lihat di Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Artinya, kenapa kita diminta beriman dan bertakwa? Supaya muncul karakter ihsan tadi. Kenapa harus ihsan? Supaya mendapat hasanah. Kenapa hasanah penting untuk mendapatkan keberkahan? Kenapa keberkahan penting? Karena diharapkan kita terkabulkan semua pekerjaan kita itu sukses dan mendapatkan kebahagiaan, dan jaminannya tidak hanya di dunia. Keberkahan itu akan dibukakan di langit dan di bumi. Kita lihat tadi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa disandingkan iman selalu dengan takwa?
bertakwa selalu dengan iman. Jadi nggak bisa dipisahin, Pak. Syaratnya ihsan adalah beriman dulu, lalu bertakwa. Nah, itulah ihsan. Jadi kita lihat surat Al-A'raf ayat 96. Saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi Allah menginginkan kita amalkan isinya. Karena ada hasanah tadi, isinya ayat tadi ada hasanah tadi. Kenapa Allah mengganjar, mensifati dengan hasanah untuk meraih keberkahan. Keberkahan pada kehidupan dunia ini jika misalnya kehidupan keberkahan ini kita bawa ke kehidupan berkeluarga, maka berkeluarga kita itu kita jalankan dengan ihsan. Hubungan dengan suami, istri dengan suami, hubungan dengan anak, hubungan dengan mertua, ya kan? Bapak ke anak ke bapak, ke tetangga, semua kita lakukan dengan cara ihsan. Kenapa? Karena di surah Al-A'raf ayat 95 ini adalah jika mereka beriman dan bertakwa, pastilah kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi beriman bertakwa munculkan hasanah. Dari kegiatan biasa yang dilakukan secara ihsan, muncullah hasanah. Hasanah tadi membawa kita kepada keberkahan. Nah, berkah tadi itu yang akan memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi hari ini kita pahami bahwasanya kebahagiaan ada 4 macam. Yang pertama itu bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua bahagia dunia aja. Yang ketiga akhirat aja. Yang ketiga enggak bahagia di dunia, enggak bahagia juga di akhirat. Jadi 4 jenisnya seperti itu. Nah, untuk mencapaikan bahagia dunia dan akhirat, hasanah tadi di surat Al-Baqarah ayat 201, maka apa yang kita lakukan, walaupun itu adalah pekerjaan yang biasa kita lakukan dengan sifat yang ihsan. Yang Allah mau kita tuh melakukan pekerjaan itu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang dianjurkan, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dari ihsan itu, maka ganjarannya disifati dengan hasanah. Dari hasanah itu muncullah keberkahan. Nah, dari keberkahan itulah kita mendapatkan kebahagiaan yang nanti akan kita bawa tidak hanya di dunia, tapi kita bawa pulang ke kampung akhirat. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Karena salah satu daripada adabnya bermajelis seperti yang diajarkan oleh malaikat Jibril tadi, begitu dia datang, dia fokus, dia pakai pakaian yang terbaik, dia ambil saf yang paling depan, lalu dia bertanya. Ya, jadi kalau nggak tahu tanya, karena dari pertanyaan itu timbullah interaksi yang insya Allah kita mendapatkan manfaat lebih darinya. Kira-kira itu aja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, monggo silakan. Al-Baqarah 201 itu sebelumnya itu Al-A'raf 96 itu yang diberikan ganjaran di dunia dan di akhirat juga. Al-A'raf ayat 96. Kalau 201-nya itu kita berdoa meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Janji Allah adalah ketika kita beriman dan bertakwa, maka Allah akan melimpahkannya keberkahan dari bumi dan di langit juga. Kira-kira seperti itu. Nah, doa sapu jagat. Makanya dibilang sering teman-teman
Doa sapu jagat. Karena apa ya? Di dunia dapat, di akhirat dapat gitu lah. Sering kita baca, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita bisa meresapi lebih dalam lagi doa sapu jagat tersebut. Dan ya, mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diungkapkan ada satu kata kunci ya. Iya. Untuk melaksanakan sesuatu, apakah itu kerja sehari-hari, apakah ibadah, iya. harus ada rasa senang di hati. Senang di hati, betul. Kuncinya ini. Betul. Untuk ada apalagi ibadah gitu kan. Harus kita rasa senang, rasa ridho gitu ya. Baik. Nah, terkadang memang tantangan untuk melaksanakan ibadah itu ada rasa berat. Betul. Rasa berat itu karena orang lain tidak melakukan, tapi kita lakukan memang berat memang. Betul. Ya. Harus kita senangkan hati kita. Betul. Baik. Sebagai contoh, bagaimana orang yang konsisten untuk selalu melaksanakan ibadah qiyamul lail ya, salat malam. Sementara yang lain dengan kenyamanannya tidur pulas, sementara dia harus bangun ya kan, dingin badannya berwudu. Yeah. Tapi dia harus menunjukkan rasa ini tadi, senang gitu. Iya, betul. Kemudian satu lagi, rutinitas, kalau kita sudah rutinitas melaksanakan saum sunnah, ya, sunnah, puasa Senin Kamis, ya. Puasa Ayamul Bid. Ya. Nah ini orang lain tidak lakukan, tapi bagaimana kita rasa senang melakukannya. Kalau sudah konsisten melaksanakan, rasa apa ya, bisa rasa apa di hati kita. Kalau kita melaksanakan yang kecil, iya, betul, gitu ya. Iya. Nah ini 4 hari ke depan ya, nanti tanggal 25, 26, 27 itu bertepatan dengan hati kita senang tadi ya. Ayamul Bid. 27, Kamis, Jumat, Sabtu itu nanti ada pas hari apa ya, puasa Ayamul Bid. Kamis, Jumat, Sabtu itu 25, 26, 27. Nah, bagaimana kita berusaha untuk menyenangkan hati kita, sementara orang lain tidak melaksanakan, tapi kita dengan ikhlas melaksanakan dengan rasa senang, bahwa 3 hari kita puasa ini kita tanamkan dalam jiwa kita, hati kita. 3 hari kita puasa, tapi nilainya sama dengan 40 hari kita berpuasa. Masya Allah. 3 hari nanti kita puasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Ayamul Bid itu pas bulan itu purnama, 13, 14 hari, 13, 14, 15 itu bulan purnama. Baik. Tengah bulan Rasul kalau kamu puasa 3 hari inilah 3 bulan, 13, 14, 15 purnama itu disebut dengan Ayamul Bid, puasa pertengahan. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu kita 3 hari itu puasa, tapi nilainya sama dengan 40 hari kita puasa. Kenapa bisa? Karena di hari Kamis itu kita puasa Ayamul Bid dan sekaligus puasa hari Kamis. Iya. Itu udah 2 hari itu nilainya. Tambah Jumat, Sabtu Ayamul Bidnya. Jadi udah 3 hari ini kita puasa senilai dengan 4 hari. Karena Ayamul Bid dan hari Kamis itu udah hitungannya ada 2 hari kita puasanya. Tambah Jumat, Sabtunya. Jadi 4 hari kita kalikan setiap 1 kali perbuatan baik sama dengan dikalikan dengan 10 perbuatan, jadi sudah 40. 3 hari kita puasa pada 3 hari, tapi nilainya sama dengan 40. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kita sayang kalau kita ulang ini seperti ini, kita tinggalkan. Gitu. Dan kita harus merasakan senang. Makanya harus senang tadi. Sementara kalau mungkin hari-harinya lagi ngopi, siangnya kan lagi lagi makan, dan kita menahan. Tapi kita tenangkan dalam jiwa kita rasa senang. Betul. Nah, karena ini peluang bagi kita, ini peluang. Betul. Sayang 3 hari kita puasa nilainya 40 hari. Iya. Oke. Betul itu betul. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas masukannya Pak Zul. Setiap ibadah yang kita lakukan, kalau kita senangkan dulu, maka hasilnya akan maksimal.
Bagaimana kita senang melakukan ibadah itu kalau kita kagak kenal? Ya kan? Kita mesti kenal dulu. Kenapa sholat malam atau qiyamul lail itu baik? Pertama, karena emang dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan nabi-nabi terdahulu. Efeknya apa? Banyak sekali dan seringkali disebutkan dalam Al-Quran mengenai qiyamul lail itu. Memberikan suatu manfaat lebih, ya, seperti halnya di Al-Muzammil, ya kan, Rasulullah, hai orang yang berkemul, disuruh bangun lalu disuruh sholat, lalu baca Quran, karena bacaan Quran di dalam qiyamul lail itu adalah lebih berkesan, ya kan. Jadi apa? Ada lagi di surat Al-Isra ayatnya 78 ya. Kita 78 79. 79 dia lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Untuk dapat apa? Maqaman mahmudah. Posisi yang terbaik. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan sesuatu supaya senang, kita kenal dulu. Habis kenal, kita cari ilmunya, kita tahu manfaatnya, kita langsung kerjakan. Supaya kita tahu apa efeknya buat kita. Contohnya puasa tadi. Puasa itu ada puasa Senin Kemis. Sebelum ada Senin Kemis, Rasulullah terbiasa puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yaitu puasa pertengahan bulan yang namanya Ayyamul Bid tadi. Sudah banyak ahli-ahli yang menyatakan bahwa fasting atau puasa itu seperti halnya kita istirahat, overhaul kita punya mesin, ya. Ada yang dilakukannya Senin dan Kamis, ada yang dilakukannya 3 hari dalam 1 bulan. Nah, itu semua Bapak bisa cari efek daripada puasa 3 hari dalam 1 bulan itu. Manfaatnya apa aja, ya kan? Ada regenerasi sel, ada segala macam deh. Kalau mudahnya adalah kita mengistirahatkan mesin kita untuk overhaul, untuk dapat setelah istirahat itu kita bisa lakukan lagi dengan hasil yang lebih baik. Nah, jadi kalau kita sudah kenal, maka kita sayang. Kita sayang tidak melakukannya, betul? Kalau kita tahu qiyamul lail itu efeknya seperti apa, maka kita timbul satu yang namanya kecintaan melakukan hal tersebut. Karena kita udah tahu manfaatnya apa. Kan gitu ya. Kita tahu puasa itu adalah sehat, bisa membuat kita lebih sehat. Begitu kita kerjakan, kita dapat manfaatnya, kita cinta untuk melakukan itu. Sehingga ketika kita tidak melakukan, akan terasa seperti ada yang hilang nih, gitu. Nah, karena fitrahnya manusia itu begitu dia berdekatan dengan Allah, Allah kasih terus kenikmatan-kenikmatan itu. Makanya ketika kita melaksanakan yang wajib dengan baik dan benar, Allah tumbuhkan rasa cinta untuk mengerjakan yang wajib. Di situ akan tumbuh rasa, gimana ya rasanya ketika kita mau melaksanakan yang sunnah. Karena ketika kita sudah mencintai yang wajib, kita jalankan dengan benar, maka kita akan nyari, apalagi sih kegiatan yang bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik, gitu. Tentunya dengan kita punya sunnah banyak, gitu kan. Mau dari sholatnya, mau dari puasa, mau dari sedekahnya dan segala macam. Ketika kita sudah cinta dengan yang wajib, kita akan nyari yang sunnah. Ketika kita sudah cinta yang sunnah, kita akan cari lebih lagi. Sunnah apa lagi? Sunnah apa lagi? Sunnah apa lagi? Kira-kira seperti itu. Memang untuk melaksanakan yang sunnah, awal pasti berat. Tapi ketika kita sudah coba, insya Allah itu akan menjadi satu kesenangan baru buat kita. Kira-kira seperti itu. Gitu. Ya, kira-kira itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Makasih Pak masukannya. Gimana caranya senang? Itu tadi kenal dulu. Pengennya senang dulu. Iya kan? Gimana cara senang? Kenal dulu. Cara senang itu plus. Apa tuh? Hati senang.
Nah, itu benar. Ya kan? Jadi seneng aja dulu gitu. Kenalan dulu aja gitu. Ya. Ah, iya. Dulu pernah tuh Pak, Senin Kamis nggak ada gorengan pernah tuh Pak. Mungkin Gitu. gini juga sih. Sebenarnya gini, kita harus memahami juga memang sesuatu yang bernilai besar biasanya memang perjalanannya juga terjal. Ya. Tantangannya berat. Tantangannya berat, benar. Gitu. Jadi itu juga harus dipahami juga. Betul. Gitu. Seperti buah pala itu kan enak ya. Gitu. Tapi kan memecahkan buah pala begitu keras. Itu salah satunya juga dialami tuh sama kiai yang namanya Ibnu Hajar kan gitu kan. Palanya bebal gitu kan. Sampai begitu lihat, oh batu itu keras ternyata gitu. Nah, sama juga kalau kita terkait dengan tadi sholat tahajud misalkan gitu ya. Itu memang terjal gitu kan. Betul. Orang yang lagi nyenyak tidur suruh bangun. Buat air dingin. Iya. Ini malam masih ngantuk gitu. Mungkin pernah kita ngalamin gitu ya. Betul. Sampai sempoyongan lah gitu kan, karena ngantuk gitu. Jadi mungkin bisa itu bisa seminggu mungkin gitu ya. Betul. Tapi setelah kita mulai, kita sampai terbiasa. Rutin Ya, teman-teman kita biasa bangun jam 3 pagi ya. Iya. Nah, seperti itu. Betul Pak, betul. Nah, terkait dengan ibadah Yaumul Bid, gitu kan? Kenapa Rasulullah itu ngajarinya tuh 3 hari itu cukup dah gitu. Tapi kalau ada yang ngotot, kami juga pengen gitu kan, bahkan Daud juga mau dilaksanakan, ya serahkan aja gitu. Tapi Rasulullah, saya analisis aja gitu kan, bahwa ada suatu pekerjaan kalau itu dilaksanakan gitu kan, yang sebaiknya itu doanya kan kalau kita berdoa gitu, pengennya kan langsung dikabul. Tapi di tempat yang mana gitu? Karena kan seperti nongkrong kalau orang beribadah ke Mekah lah, di Rodoh misalkan gitu kan, doanya langsung kabul di tempat-tempat yang mustajabah gitu ya. Jadi kalau situ pasti mustajab, doanya dikabul gitu kan, di Makam Ibrahim gitu kan, atau di Ismail gitu. Ternyata Rasulullah sudah memberikan satu metode yang cukup baik, bahwa kalau orang berpuasa itu doanya gimana? Kabul. Dikabul kan? Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa 3 hari, maka seolah-olah dia puasa setiap bulan, maka dia seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Jadi kalau kita berdoa di mana saja, karena kita sudah menjadikan suatu kebiasaan yang 3 hari itu, berarti kan sebenarnya dia sepanjang tahun berpuasa. Iya. Jadi kalau kita berdoa kapan saja, punya keyakinan ingin salah kabul gitu. Iya. Betul. Kelihatannya begitu kelihatannya. Betul. Mungkin jadi satu tantangan lah buat saya juga. Iya, baik. Kira-kira gitu Pak. Iya. Waduh, terima kasih. Ada tambah sedikit. Masukannya. Tadi untuk supaya senang tadi, Pak Doli bilang plus saya bersyukur. Itu merasa untuk menimbulkan rasa senang tadi, ridho kita melaksanakan sesuatu. Tapi memang kita harus tahu juga pelajaran reward yang akan diterima. Betul. Jadi bagaimana seorang Bilal mempertahankan keimanannya, ya. Siksa, pasti dia tahu rewardnya. Iya. Kalau nggak mungkin, Iya. seorang Bilal itu bisa sanggup. Betul. Ya kan? Kalau dia tidak mengetahui, tidak meyakini reward yang Iya. akan dia terima. Iya, betul. Maka dia Iya. siap untuk menerima siksa dari majikannya. Betul. Yang pada akhirnya juga majikannya Betul. Iya. Jadi memang tadi Pak Ale katakan bahwasanya ini
kalau mau diambil rewardnya oke loh, tapi jalannya terjal, gitu ya. Karena kita sudah paham, kita cari ilmunya dulu, kita bakal dapat apa kalau kita melaksanakan itu, maka kita coba. Dengan keyakinan bahwa kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, kita terjal tuh. Kita terjang tuh yang namanya jalan terjal tadi kita lewatin. Nah, menurut penelitian, sesuatu yang akan menjadikan kebiasaan itu waktunya 21 hari, Pak. 21 hari kita bangun malam paksain supaya dapat sholat malam, dapat berdoa paling banyak, paling bagus, dan paling gampang diijabahkan doa pada sepertiga malam terakhir itu. Gimana waktu yang udah diberikan oleh Allah itu kita nggak manfaatkan? Begitu kita mau manfaatkan kok rasanya berat banget karena ngantuk, sempoyongan tadi kan. Kita tahu rewardnya, kita pengen sesuatu, tapi kita harus ada effortnya. Effortnya adalah kita lawan malas kita tadi. Selama 21 hari, kemudian hari ke-22-nya itu udah menjadi kebiasaan. Jam badan kita itu udah ngeset sendiri, Pak. Even kita tidur jam setengah 12, kita tetap bangun di jam 3. Mungkin bapak-bapak udah ngerasain itu ya. Bangun jam 3, bangun jam setengah 4, langsung wudhu otomatis. Nah, jadi kita kenalan dulu, lalu kita coba effortnya kita keluarkan untuk mendapatkan tadi reward yang udah dijanjikan oleh Allah. Kalau sholat malam tuh begini. Begitu juga puasa. Bapak-bapak tahu, puasa itu tidak hanya menyehatkan badan, tapi tadi doanya orang-orang berpuasa itu seperti dihilangkan hijabnya, langsung diterima. Jadi kita bisa tahu ada waktu-waktu doa itu makbul, salah satunya ketika kita berpuasa. Ketika kita berbuka pun seperti itu. Kita buka nih, berdoa dulu. Doa yang kita bacakan ketika kita lagi berbuka puasa, itu adalah doa paling makbul. Jadi kalau ditanya gimana caranya doanya kita tetap cepat diterima, ya coba puasa. Coba bangun di sepertiga malam, kan gitu ya Pak ya. Reward udah disediain nih, tinggal effort kamu aja, mau nggak? Jadi sebenarnya Allah itu memberikan buat yang mau aja. Yang mau ambil, yang nggak mau ya silakan tidur terus, silakan nggak usah puasa, kan gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, itu juga saya rasa ya. Jadi jadi bagi yang mau silakan. Kalau ada, kan kita banyak pilihan Pak, kita banyak pilihan ya kan. Mungkin kita sholat malamnya dulu puasa ntar aja kita cobain, misalnya bisa ya begitu kan. Tapi lebih baik lagi ya dicoba gitu. Iya. Kenapa kalau bulan Ramadan bisa bangun malam? Tuh, kira-kira seperti itu, Pak. Berarti apa? Ya. Senang dulu apa niat dulu? Jadi gini, Pak. Awalnya kan kita diawali dengan niat, nama malu niat. Ya. Niat kita mau bangun malam, katakanlah gitu. Dengan niat kita kuat, kita itu lakukan effort. Segala yang menghalangi kita terjang, gitu kan? Ya. Begitu kita berhasil, kita tahu manfaatnya, ya kan? Di situ kita kan besok kita ulangin lagi. Nah, supaya berkurang hambatannya, istilahnya yang kita terjang tadi lebih ini lagi, kita senangkan dulu, Pak. Jadi niat dulu, kita coba senangkan, kira-kira dapat apa nih ya? Setelah kita melakukan qiyamul lail, dapat ini. Jalan-jalan ke majelis manapun ngomongnya, rewardnya banyak. Masa udah ditawarin gitu kita nggak ambil kan gitu ya? Kita coba ambil, kita niatkan, kita jalankan. Begitu kita jalankan, ternyata begini rasanya ya. Kita mulai senangkan itu. Supaya apa? Supaya kita nggak berat lagi melaksanakannya. Ini kira-kira 21 hari kemudian, hari ke-22-nya udah jadi kebiasaan. Bahkan di hari ke-25-nya
kelewatan, kita rasanya aduh sayang, kan gitu ya, kira-kira gitu. Iya, oke. Kalau nggak ada lagi yang ditambahkan, ditanyakan, maka kita tutup kaji kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.